Hai guys, kita jumpa kembali bersama saya melalui kuliah online Prodi Pendidikan Fisika. Dan pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita pada mata kuliah pemrograman komputer dengan memanfaatkan software dari MATLAB 2016. Ini dia. Oke, jadi materi yang akan saya sajikan kepada Anda masih mengenai grafik dan suara, di mana kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya yang membahas tentang plot 2 dimensi. Dan pada video sebelumnya plot 2 dimensi telah dijelaskan tentang bagaimana membuat sebuah grafik sederhana. Kemudian kita memberikan judul dan juga label pada setiap sumbu koordinat X dan Y. Selain itu, kita juga sudah belajar melakukan pengaturan terhadap jenis dan ukuran huruf. Dan untuk itu, pada pertemuan kali ini terdapat sekitar 6 submateri pokok ya yang akan saya bagikan untuk Anda. Di antaranya yaitu yang pertama, menampilkan latar belakang grid dan legend pada grafik. Kemudian mengubah grafik penghubung, tanda dan warna pada kurva grafik. Yang ketiga adalah mengatur warna properti dan huruf pada daerah grafik. Yang berikut mengatur aksis, memberi legend dengan fungsi berbeda. Yang terakhir adalah membentuk subplot. Setelah kita selesai dengan materi-materi ini, minggu depannya kita akan lanjut dengan materi baru, yaitu mengenai plot 3 dimensi. Untuk itu kita langsung saja ke poin yang pertama kita, yaitu belajar bagaimana menampilkan latar belakang atau grid dan legend pada grafik. Kita masuk ke kita punya MATLAB. Di sini saya sudah coba ya. Saya mencoba untuk menampilkan membuat sebuah script ya. Membuat sebuah script sederhana. Jadi ketika kita jalankan, kira-kira modelnya seperti ini. Jadi dimana kita memiliki data X ya. Kita memiliki data X dengan fungsi lain namanya linspace. Apa itu linspace? Jadi mungkin penjelasannya seperti ini ya. Jadi kalau linspace itu dia memiliki yang namanya nilai awal, kemudian nilai akhir, dan jumlah yang kita mau populasikan di antara nilai awal dan nilai akhir. Kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalkan saya tulis 1, terus 2, dan 5, terus saya enter. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan terakhir 5 ya. Jadi maksudnya apa ya? Jadi hasilnya ini akan membuat 5 buah bilangan ya, 5 buah bilangan ya di antara kedua bilangan ini 1 sampai 2. Jadi akan membuat 5 buah bilangan di antara angka 1 sampai 2. Seperti itu kira-kira. Jadi kita memiliki datanya sudah ada, terus kita memiliki sebuah fungsi sinus Y sama dengan sinus X dan Z sama dengan sinus X tambah 0,75. Dengan plot XY kita tambahkan title, X label dan Y labelnya, dan kita jalankan, hasilnya seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin menambah grid ya, kita harus ketahui dulu grid itu apa. Jadi grid itu adalah suatu latar belakang grafik secara default. Itu biasanya warna putih nih, warna putih polos seperti ini. Jadi kita harus ketahui bahwa grid itu pada prinsipnya itu dia terdiri atas 2 ya. Ada grid on dan grid off. Jadi grid on sama grid off. Kalau grid on itu dia menambahkan jaring dalam sumbu plot yang akan ditampilkan ya. Jadi grid on
seperti itu. Dan juga ada yang namanya grid off. Nah, kalau yang off ini berarti dia tidak menampilkan. Di sini kita hanya menambahkan grid on saja. Oke. Jadi grid ini tampilannya akan berupa garis-garis atau jaring itu di belakang, biasa seperti itu. Oke, terus legend sendiri itu merupakan suatu petunjuk ya atau keterangan pada garis pembuang grafik yang kita buat. Jadi kalau misalkan garis seperti ini ya, tentunya dia memiliki nama. Garis apakah namanya? Nah itu, jadi kita bisa gunakan yang namanya fungsi legend seperti itu. Kemudian dalamnya kita berikan nama, misalkan kita sebut dengan jarak osilasi. Oke, seperti itu. Dan kita jalankan. Oke, hasilnya seperti ini. Paham ya? Semoga bisa dipahami. Oke, itulah yang dimaksudkan dengan bagaimana menampilkan latar belakang atau grid dan legend pada grafik seperti itu. Dan selanjutnya kita akan mencoba mengubah garis penghubung ya. Kita mengubah garis penghubung, kita membuat tanda dan juga warna pada kurva. Oke, misalkan seperti ini. Kalau misalkan kita ingin melihat ya garis penghubung yang dimaksud ataupun tanda dan warna yang dimaksud itu seperti apa, kita bisa menggunakan sebuah fungsi ya. Kita menggunakan sebuah fungsi namanya help plot. Udah seperti ini. Help plot enter. Oke, jadi maksudnya apa? Jadi biasanya kalau untuk garis ya, kalau untuk defaultnya grafik itu dia menggambarkan dalam bentuk garis saja, tetapi sebenarnya kita bisa menampilkan dalam bentuk lain karena MATLAB menyediakan hal tersebut. Jadi di sini dia menampilkan ada warna ya, ada garis penghubung ya, ini garis penghubung ya, ada solid dotted dashed no line, yang ini adalah tanda. Oke, jadi ya B blue, G green, red, C itu cyan, E magenta, dan terakhir K itu black, W itu white. Terus ada solid ya, garis lurus. Terus ada dotted itu garis putus-putus, garis titik-titik. Terus ada dash dot itu garis dan titik, garis titik. Terus dash itu garis-garis seperti itu. Nah, kita akan mencoba menggunakan hal ini untuk grafik kita. Jadi kalau misalkan di sini saya tambahkan apa ya, circle itu bulatan. Di situ saya tambahkan di sini. Karena di grafik ya, nanti kita tulisnya di plot ya. Kita tambahkan O, terus kita mungkin beri warna, misalkan warna hitam kah. Coba tes, terus kita run. Oke, kita lihat ya, ini dia ya, siap ya, seperti itu. Atau kita mungkin bisa ubah dengan warna lain kah, misalkan bintang sama warna merah misalkan ya, dia seperti itu. Oke, seperti itu ya. Terus coba kita bikin yang baru, misalkan plot x, y san x, z ya.
Coba kita jalankan. Oke, dia muncul 2 grafik ya, 2 grafik dalam satu plot. Di sini kita akan coba tambahkan warna yang berbeda. Misalkan di sini kita tambahkan garis titik, kita kasih warna biru, blue. Terus di sini kita kasih warna garis putus-putus, misalkan itu dengan warna merah, red, sip, seperti itu. Lalu kita jalankan. Yes, seperti ini hasilnya. Oke. Nah, loh, kok yang pertama tidak ada ya? Nah, kalau misalkan tidak ada, jangan khawatir. Nah, di sini kita bisa tambahkan figur ya. Figur 1. Tujuannya biar kita punya grafik ini atau plot ini dia tidak tertindih atau tertimpa. Itu dia figur 2 seperti itu. Kemudian kita jalankan. Oke, kita punya figur 1 dan figur 2. Ini figur 1, ini figur 2. Seperti itu. Jadi kita bisa tambahkan grid on juga biar dia sedikit lebih keren. Misalkan itu. Oke, nice. Seperti itu ya. Oke, kita sudah coba mengubah garis penghubung ya. Terus kita memberikan tanda dan juga warna. Jadi kalau misalkan kalian ingin tahu kira-kira garis penghubung tuh apa-apa saja, tanda atau warna apa-apa saja dalam membuat grafik, kalian bisa ketik help terus plot, kemudian kalian enter. Di situ dia akan menampilkan yang dimaksudkan. Oke, jadi ada warna, ada tanda, dan juga ada garis penghubung ya, seperti itu ya. Dan juga di sini dia menampilkan contoh-contoh, misalkan ini. Jadi ada banyak contohnya. Oke, kalian bisa coba-coba. Oke, seperti itu. Lanjut, kita akan masuk ke poin berikut, yaitu mengatur warna properti dan huruf, merupakan teknik lain pada daerah grafik. Oke, jadi kalau misalkan kita punya grafiknya seperti ini, kita pengen sekali kalau grafik yang ini pada dasarnya atau daerah grafik ini kan pada dasarnya kan atau defaultnya kan warna putih polos tuh. Nah, ternyata kita juga bisa mengatur warnanya. Dan kita bisa mengatur warna. Bahkan huruf-huruf ini juga kita juga bisa gunakan warna. Jadi jangan kira kita hanya bisa mengatur ukuran atau jenis huruf. Ternyata kita juga bisa menggunakan warna. Jadi kalau untuk bisa membuat warnanya ada sebuah sintaks yang perlu kalian lakukan ya, atau kalian gunakan. Itu misalkan di sini aja saya mulainya. Saya ketiknya set GCA, color, terus RGB. Oke, dia seperti itu, RGB. Oke, pertanyaannya adalah GCA. Jadi itu mungkin graphical color area, daerah warna itu grafik. Terus R ini merupakan red, G merupakan green, dan B merupakan blue. Jadi untuk masing-masing daripada
R, G, dan B ini dia memiliki nilainya itu dari angka 0 sampai dengan 1. Jadi dari 0,0 sampai dengan 1,0 itu dia. Kita coba, misalkan di sini kita mau tambahkan untuk yang ini ya, misalkan 0,2 misalkan, terus screennya kita kasih 0,4, terus ini mungkin 0,3 misalkan. Itu kita run. Wih, keren. Kita coba lagi, misalkan gitu. Kita turunkan ini, warnanya jadi apa? Wih, jadi ungu janda men. Coba 9. Gitu ya. Jadi kalian bisa coba-coba aja ya, coba-coba. Yang penting dia masih di batas normal. Udah dari 0 sampai dengan 1. Oke, misalkan saya kasih di sini, coba ya. Itu coba. Terus ini kita kasih itu ya. Dan hasilnya adalah pas, keren. Oke, misalkan kita pakai ini aja. Itu dia. Jadi selain untuk daerah warna untuk grafik ini ya, untuk backgroundnya ini, kita juga bisa menambahkan warna pada tulisan ya, atau huruf nih. Jadi sama seperti yang sudah kita buat ya, kita sudah buat. Jadi selain kita menambahkan misalkan font name ya, font name, kita jangan lupa tanda ketik karena ini merupakan string ya. Misalkan saya kasih namanya Arial Nero, saya suka ya Arial Nero. Terus untuk ukuran huruf nggak usah, kita kasih warna aja, color. Misalkan apa ya, 0,4 terus 0,2 misalkan seperti itu. Terus kita run, cek warnanya hijau tua. Oke, jadi so kita boleh pakai yang sama aja. Jadi kita main copy paste, kopas. Oke, seperti itu. Kelebihan juga kita kecilkan dulu biar terlihat. Oke, kalau misalkan sudah, kita coba jalankan. Oke, seperti itu. Sip ya. Oke, minimalnya seperti itu ya. Kalau kita ingin mengatur warna properti dan huruf pada daerah grafik, siap ya. Kemudian kita akan coba mengatur aksis. Kita akan coba mengatur aksis. Udah ya. Ini juga belum ada nih. Oke, langkah baiknya juga kita bisa copy aja, kan sama. Kita nanti aja. Oke, jadi kalau untuk mengatur aksis maksudnya gini. Kalau kita punya tampilan ini kan garis gelombangnya kan seperti ini nih. Nah, seharusnya kan dia pas nih di batas ini. Jadi kita harus mengatur aksisnya nih.
Nah, caranya adalah kita menuliskan bagaimana aksesnya. Kita coba lihat aja sini, help axis. Oke, axis. Yes, ini dia. Oke. Nah, di sini kalian bisa melihat akses ya. Ini sintaksnya nih. Ya, ini untuk yang 2 dimensi. Kalau yang ini untuk yang 3 dimensi. Kalau kita 2 dimensi, berarti kita pakai ini aja nih. Oke, kita copy. Terus kita misalkan pasang di sini aja. Oke, terus yang berikut adalah untuk Xmin ini kita ganti ya. Kita perhatikan berdasarkan grafik nih, karena ini kan figur 2. Kita perhatikan sini. Jadi X berarti sumbu X ya. Jadi Xmin itu adalah 0 ya, 0. Atau di sini ya 0 ya. Terus selanjutnya Xmax itu adalah 2 kali pi. 2 kali pi. Sorry. Terus Ymin berarti dia di sumbu Y. Dia kelaminnya 1. Maksimumnya itu adalah 1. Oke. Titik koma dan kita run. Ya berhasil, seperti itu maksudnya. Oke, jadi kita juga bisa menambahkannya untuk yang nanti di sini. Run. Tapi figur satunya pas. Oke, nice. Seperti itu. Kemudian kira-kira dia punya ini bisa dibuat tidak untuk maksimum. Biasanya sih bisa sih. 2. Ya, bisa. Oke, dia sedikit melebar. Oke, seperti itu. Kita juga bisa 1,5 misalkan 1,5. Keren kan? Oke, nice, seperti itu. Jadi selanjutnya kita akan memberi legend dengan fungsi berbeda. Oke, jadi pada grafik sebelumnya ini, kalau kita memberikan legend ya, kalau seandainya dalam sebuah grafik itu sebuah plot itu memiliki 2 grafik ya, sama seperti figur 2 ini, berarti kita harus memberikan nama ya, atau keterangan nih. Grafik garis yang putus-putus ini atau garis pada warna merah ini apa, terus garis yang warna biru titik garis ini itu maksudnya apa. Jadi kita bisa membuat lebih dari 1 ya. Kalau misalkan di legend pada yang figur pertama kita gunakan ini ya. Nah, kita copy misalkan itu, kita coba pasang di figur 2. Nah, kalau kita jalankan bisa tidak, dia bilang apa, kira osilasi, tapi dia hanya menggambarkan salah satu. Tapi karena ini adalah 2, jadi keterangannya itu kita buat berdasarkan apa ya, ini aja ya, berdasarkan data kita. Itu jadi berdasarkan data berarti misalkan X dan ini dia, seperti itu.
Coba kita jalankan kembali. Oh sudah, ini dia, itu dia, bisa ya. Nah, atau kita mungkin bisa kasih nama dengan nama lain, misalkan berdasarkan fungsinya, yaitu fungsi Y. Udah, itu dia, sama fungsi Z, itu dia fungsi Z. Terang. Oke, sip, seperti itu. Oke, kalau misalkan sudah, kita bisa membuatnya, atau kita kembali aja. Lebih terasa gitu. Oke, yang terakhir kita akan membuat subplot. Jadi subplot ini merupakan suatu set statement ya, atau sintaks yang dapat digunakan untuk menggambar lebih dari satu grafik. Jadi menggambarkan lebih dari satu grafik dalam satu plot ya ini. Jadi kita bisa menggambar dua grafik ini dalam satu plot. Ini kan satu plot nih, jadi dia akan tersusun secara paralel dan secara terpisah. Jadi untuk membuat subplot ini ya, subplot ini misalkan kita tambahkan baru saja supaya tidak mengganggu ini, kita beri nama mungkin kita copy aja, kita copy terus kita beri nama figur 3. Oke, pada figur 3 ini kita tambahkan subplot terus kita tuliskan 2 1 1. Oke, terus kita masih sama ya, tetap sama. Ini untuk yang pertama, untuk grafik pertama ini kita hapus. Oke, kita hapus, aksesnya sudah oke. Keterangan legendnya juga kita hapus yang ini aja. Oke, terus kita jalankan. Yes, ini dia figur kita 3. Ini kita kasih 2 sama 2 ya, minus 2 sama 2. Oke, dia seperti ini. Dah. Lalu timbul pertanyaan 2 1 1 ini maksudnya apa ya? Dan ini bisa spasi tidak? Coba. Oh, tidak mau. Dia tidak mau kita spasi. Berarti tidak boleh spasi dong. Oke, 2 1 1 maksudnya apa? Ya. Jadi kalau untuk yang 2 ini ya, 2 sama 1 ini itu seperti perkalian matriks, baris kali kolom. Jadi 2 itu menunjukkan baris, 1 itu menunjukkan kolom. Jadi karena kita memiliki 2 grafik ya, kita akan bikin dalam bentuk 2 baris. Jadi baris pertama ini untuk grafik pertama, terus baris kedua untuk grafik kedua nanti. Terus yang satu ini untuk kolom, jadi kolom dia kan satu kolom nih, lurus secara vertikal. Lalu satu yang terakhir ini menunjukkan jumlah grafik ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah seperti ini, kita tambahkan lagi subplot ya untuk yang grafik kedua. Jadi ini untuk grafik kedua dia punya plotnya seperti ini.
kita ganti untuk yang garis-garis merah. Oke, terus legendnya kita ganti ini untuk keterangan untuk graf yang kedua. Kalau sudah enter, kita jalankan. Yes, hasilnya seperti ini. Itu dia. Lalu kita juga bisa mengubahnya ya. Kita bisa mengubahnya. Jadi kalau kita mau grafiknya tersusun secara barisnya satu, jadi garisnya satu lurus itu, tapi kolomnya dua, bisa. Berarti kita ganti sini. Ini satu, ini gantinya dua. Satu gantinya dua. Dia akan berubah. Yes, seperti itu. Yes, nice. Seperti itu ya. Tapi mungkin agak sedikit lebar. Jadi kita kembali aja ke habitat aslinya, kayak gitu aja lah. Siap, seperti itu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kita di hari ini. Jadi kita akan lanjut dengan pertemuan kita selanjutnya terkait dengan plot 3 dimensi. Semoga materi yang boleh saya bagikan bermanfaat untuk Anda semua. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Ciao.